Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Guru Dikdasmen. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tutorial tentang cara unduh nilai rapot sekolah tahun 2022. Untuk memulai mengunduhnya, kita langsung saja menuju laman resmi daripada rapot sekolah kemendikbud.go.id. Kita ketikkan saja raport pendidikan kemendikbud.go.id. Nah, di sini di situs resmi rapor pendidikan Kemdikbud, pada halaman beranda akan disambut dengan ucapan selamat datang dengan menjelaskan jika rapor pendidikan menampilkan data kualitas satuan pendidikan atau daerah yang didapat dari berbagai asesmen atau survei nasional. Sebagai bentuk penyempurnaan dari raport mutu, rapor pendidikan diharapkan bisa menjadi acuan untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Nah, untuk memulai mengunduhnya, kita bisa membaca acuannya di sini. Di sini tertulis informasi cara masuk dan dijelaskan siapa saja yang dapat mengakses platform rapor pendidikan. Yang dapat mengakses rapor pendidikan hanyalah kepala dan operator satuan pendidikan serta pejabat dinas yang ditunjuk. Namun pada rilis berikutnya, tenaga pendidik juga akan diberikan akses untuk masuk ke platform rapor pendidikan. Untuk sementara ini, satuan pendidikan dan kantor wilayah di bawah Kementerian Agama, satuan pendidikan satu atap termasuk SLB satu atap dan PKBM satu atap belum dapat mengakses rapor pendidikan. Nantikan akses untuk semuanya segera. Nah, bagaimana cara masuk ke platform rapor pendidikan? Nah, untuk memulainya, klik tombol masuk sebagai satuan atau dinas pendidikan di halaman rapor pendidikan, halaman ini. Kemudian pilih akun Google dengan alamat email berakhiran Dinas Belajar ID atau admin jenjang belajar ID. Nah, kita dapat mengunduh dengan masuk menggunakan akun belajar ID daripada admin, yaitu milik kepala sekolah. Kita mulai saja di sini untuk masuk sebagai satuan atau dinas pendidikan. Nah, kita pilih di sini langsung terhubung pada akun Google dan masuk menggunakan username akun belajar ID. Ini untuk admin sebagai kepala sekolah. Kita klik, kemudian masukkan passwordnya dan klik berikutnya. Nah, di sini akan tampil rapor pendidikan dari sekolah dengan menampilkan juga NPSN, alamat beserta kota atau provinsi dengan status akreditasi B yang berlaku hingga 30 Desember 2026. Nah, pada laman rapor pendidikan ini kita dapat melihat ringkasan kualitas pendidikan satuan pendidikan mulai dari mutu hasil belajar peserta didik, diantaranya kemampuan literasi, kemampuan numerasi, indeks karakter. Kemudian di sini dijelaskan jika kemampuan literasi di sekolah ini kurang dari 50% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Kemudian pada kemampuan numerasi, kurang dari 50% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi, dan indeks karakter ini berkembang. Maka peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dijelaskan juga satuan pendidikan yang serupa
itu termasuk diantaranya sekolah umum, luar biasa, dan madrasah di Indonesia memiliki karakteristik lokasi dan sosial ekonomi peserta didik yang mirip dengan satuan pendidikan. Nah, terus kemudian dijelaskan iklim keamanan dan inklusivitas di satuan pendidikan, mulai dari iklim keamanannya masuk pada kategorinya waspada, kemudian kesetaraan gendernya sudah membudaya, kebinekaannya merintis, dan iklim inklusivitasnya merintis. Kemudian kompetensi GTK, nilai ujian kompetensi gurunya sudah dianggap cukup. Kemudian pengalaman pelatihannya masih merintis, dan proporsi GTK bergeraknya belum relevan indikatornya. Nah, bagaimana cara menilai kualitas pendidikan satuan pendidikan? Nah, di sini dijelaskan untuk prosesnya. Anda dapat membaca lebih rinci untuk mengetahuinya di sini dari nilai raport satuan pendidikan di tahun 2022 ini. Kita kembali untuk memulai mengunduh. Di sini halaman beranda terdapat tab beranda, kemudian glosarium, pusat bantuan, dan unduhan, serta dari akun admin ID belajar atau akun belajar. Kita mulai mengunduhnya. Dapatkan data lengkap rapor pendidikan dalam bentuk Microsoft Excel. Kita bisa memulai dengan memilih tahun yang saat ini sedang berjalan, yaitu tahun 2022. Kita klik saja unduh, kemudian terdapat top up bahwa rapor pendidikan telah diunduh. Nah, yang fungsinya atau rapor pendidikan ini bisa digunakan sebagai bahan refleksi untuk membuat perencanaan berbasis data. Oke, kita buka saja hasil unduhannya. Nah, di sini akan dijelaskan tiap-tiap indikator, kemudian nama, nilai sekolah, capaian, satuan pendidikan yang serupa, kemudian perbandingan nilai rata-rata dari tiap kabupaten atau kota, nilai rata-rata provinsi, nilai rata-rata nasional, rentang nilai, kemudian definisi indikator, definisi pencapaian beserta waktu pengkinian dan level. Ini adalah keseluruhan daripada nilai raport sekolah. Demikian tutorial cara unduh raport sekolah, dan admin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.